Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Didik Susetyo MSI dan Bapak Dr. Abdul Basir SE MSI selaku dosen penguji seminar proposal saya pada hari ini. Pada hari ini, Kamis 9 Mei 2024, saya Ayu Purnamasari dengan NIM 01021118227108 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs Rupiah, dan BI Rate terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi hari ini ada 3. Yang pertama, bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi studi pustaka, dan bab 3 berisi metode penelitian. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini ialah pengaruh inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real dan standar hidup dari masyarakat akan terus meningkat dan akhirnya menjadikan semua orang miskin, terutama orang miskin tersebut bertambah miskin. Adapun pertumbuhan ekonomi atau biasa disebut dengan ekonomi growth dapat mempengaruhi proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adapun salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan adalah berupaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor dominan dengan anggapan akan terjadinya trickle-down effect sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan meningkat. Masalah dari penelitian saya ini ialah bagaimana pengaruh inflasi kurs rupiah dan BI Rate terhadap pertumbuhan ekonomi dalam menjaga stabilitas ekonomi di Kota Bandung. Adapun tujuan penelitiannya ialah untuk menganalisis pengaruh inflasi kurs rupiah dan BI Rate terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis yang terdiri dari beberapa. Yang pertama, memperkaya literatur tentang pengaruh inflasi, kurs rupiah, dan BI Rate terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Bandung. Yang kedua, menguji validaritas teori ekonomi makro terkait hubungan variabel-variabel tersebut dalam skala Kota Bandung. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara inflasi, kurs rupiah, dan BI Rate terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi para peneliti akademis dan membuat kebijakan di bidang ekonomi. Yang selanjutnya, manfaat praktis yang terdiri dari yang pertama, bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Yang kedua, bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan lembaga keuangan dalam membuat keputusan investasi di Kota Bandung sehingga bisa membantu Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat nasional dan menjadikan bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional lebih efektif dan responsif terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, bab 2 studi pustaka, ada landasan teori yang pertama yaitu teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang merupakan teori yang pertama ada dalam pembahasan tentang inflasi, tetapi teori ini masih sangat bermanfaat untuk penerapan proses inflasi pada masa sekarang dalam paling utama di negara yang sedang berkembang. Yang kedua, teori Keynes mengatakan bahwasanya inflasi dapat timbul dan terjadi dikarenakan masyarakat mengharapkan barang dan jasa yang lebih besar daripada yang sanggup disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya, teori Skumter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi yang terakhir.
Yang selanjutnya teori Hardomar bertujuan untuk memenangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Selanjutnya hipotesis penelitian. Adapun dari penelitian saya ini, hipotesisnya yang pertama variabel inflasi, di mana hipotesis diferensial TH0 sama dengan inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. H1 sama dengan inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Variabel kurs rupiah H0 sama dengan kurs rupiah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. H2 sama dengan kurs rupiah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Variabel BI rate H0 sama dengan BI rate tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. H3 sama dengan BI rate berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Adapun jenis sumber data dalam penelitian saya ini ialah dalam penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif, di mana data kuantitatif adalah data berbentuk angka, misalnya harga saham, profitabilitas, aktiva, hutang. Selain itu, dimensi waktu data penelitian ini menggunakan data time series. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan berupa data inflasi, kurs rupiah, dan BI rate dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung pada tahun 2010 sampai 2023. Sumber data yang digunakan dalam perencanaan ini adalah data sekunder. Dalam hal ini, penelitian memperoleh jasa keuangan berupa data statistik pasar modal, Kementerian Dagang berupa data nilai tukar, dan Badan Pusat Statistik berupa data dan inflasi. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam penelitian saya ini menggunakan metode analisis statistik dan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data ekonomi di Kota Bandung, data pengeluaran pemerintah, data inflasi, dan data kurs rupiah. Adapun kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut: data ekonomi di Kota Bandung, data pengeluaran pemerintah, data inflasi, data kurs rupiah, data BI rate, dan data pertumbuhan ekonomi, serta data stabilitas ekonomi. Adapun teknik analisis dari penelitian saya ini menggunakan 3 teknik analisis. Yang pertama ialah analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis yang menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data dengan kegiatan mengumpulkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data sehingga data mudah dikelola dan hasilnya dapat dipelajari, ditafsirkan secara singkat dan penuh makna. Yang kedua, analisis kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Saryono tahun 2010. Yang ketiga, analisis kuantitatif. Nama metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian ahli data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan menurut Sugiono tahun 2017. Yang selanjutnya, operasional variabel. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah yang pertama yaitu variabel dependen, di mana variabel dependen tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini berupa pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Yang kedua yaitu variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun secara negatif. Jika terdapat variabel dependen, maka harus terdapat variabel individu dan variabel individu yang meliputi inflasi, kurs rupiah, dan BI rate. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Didik Haji Susilyo MSI dan Bapak Dr. Abdul Basir SE MSI telah memberikan izin kepada saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya pada tanggal 9 Mei 2024. Baiklah, semoga kita diberikan kelancaran dalam segala urusan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.